Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma. Baik, langsung saja sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Gen Algeri, saya dari kelas C5 Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas kembali materi pendidikan agama Islam 1 tentang Ma'rifatul Insan. Apa itu Ma'rifatul Insan? Ma'rifatul Insan berasal dari dua kata. Yang pertama ma'rifat yang berarti mengenal, dan insan yang berarti manusia atau diri sendiri. Jadi Ma'rifatul Insan dapat diartikan mengenali diri sendiri. Adapun menurut istilah Ma'rifatul Insan yaitu proses mengenali dan memahami penciptaannya manusia oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana manusia ini makhluk yang Allah ciptakan paling sempurna di antara makhluk Allah yang lain. Ma'rifatul Insan terbagi dalam beberapa bagian. Bagian pertama yaitu ada ta'rif al-insan atau pengenalan manusia. Secara istilah, manusia dapat diartikan sebagai sebuah konsep atau sebuah fakta, sebuah gagasan atau sebuah realita, sebuah kelompok, genus atau seorang individu. Manusia adalah salah satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang paling tinggi derajatnya dibandingkan dengan makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyuruh para malaikat untuk bersujud kepada Adam alaihissalam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Yang artinya, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan ia termasuk golongan yang kafir. Quran surah Al-Baqarah ayat 34. Subhanallahul azim. Adapun poin-poin dari pengenalan manusia, yang pertama yaitu ada asal penciptaan manusia. Dilihat dari asal penciptaannya manusia tersusun dari dua unsur, yaitu unsur bumi. Karena manusia diciptakan dari tanah, Allah ciptakan dari tanah. Dan yang kedua yaitu unsur langit. Karena setelah penciptaan fisik yang sempurna, Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruh kepadanya. Dan poin kedua dari pengenalan manusia yaitu ada unsur manusia. Manusia disimbolkan dengan 3 unsur utama, yaitu yang pertama diantaranya yaitu unsur hati, dan yang kedua yaitu unsur akal, dan yang ketiga yaitu unsur jasad. Dan poin ketiga dari pengenalan manusia yaitu ada amanah manusia. Manusia diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala, diantaranya yaitu yang pertama amanah al-ibadah atau untuk beribadah kepada Allah. Dan yang kedua yaitu amanah al-khilafah atau menjadi pemimpin di muka bumi. Dan poin keempat dari pengenalan manusia yaitu ada balasan. Adapun bagian kedua dari Ma'rifatul Insan yaitu ada Hakikatul Insan atau hakikat manusia. Hakikat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki 2 arti, yaitu intisari atau dasar. Yang kedua yaitu kenyataan yang sebenarnya atau sesungguhnya. Adapun poin dari hakikat manusia diantaranya yaitu manusia sebagai makhluk. Hakikat manusia sebagai makhluk diantaranya yaitu manusia adalah makhluk yang alal fitrah atau berada di atas fitrah. Kedua yaitu manusia adalah makhluk yang lemah. Ketiga yaitu makhluk yang bodoh. Dan keempat yaitu makhluk yang fakir. Poin kedua dari hakikat manusia yaitu dimuliakan. Manusia adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada makhluk yang lainnya. Contoh dimuliakannya yaitu yang pertama dengan ditiupkannya ruh. Dan yang kedua itu memiliki keistimewaan. Dan yang ketiga yaitu ditundukkannya alam kepadanya.
Poin ketiga dari hakikat manusia yaitu dibebani. Manusia adalah makhluk yang mukallafun atau dibebani tanggung jawab. Tanggung jawab manusia antaranya yaitu yang pertama untuk menjalankan ibadah, dan yang kedua yaitu menjadi khilafah. Poin keempat dari hakikat manusia yaitu bebas memilih. Manusia adalah makhluk yang mukhayyarun atau diberi pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah ia memilih untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala atau malah ia memilih untuk mengingkari. Poin kelima dari hakikat manusia yaitu ada balasan atau pertanggungjawaban. Setiap perbuatan yang kita lakukan di muka bumi ini tentunya akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Balasan tersebut yang pertama yaitu bisa berakibat surga, dan yang kedua yaitu neraka. Adapun bagian ketiga dari hakikat ma'rifatul insan yaitu ada taqatul insan atau potensi manusia. Potensi manusia adalah suatu hal yang memungkinkan seseorang dapat mengembangkan kekuatannya, kesanggupannya, dan dayanya. Adapun potensi yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia yaitu meliputi potensi pendengaran, potensi penglihatan, dan potensi hati. Bagian keempat dari ma'rifatul insan yaitu ada nafsul insan atau jiwa manusia. Sebagai seorang manusia, sudah sepantasnya kita memahami apa itu arti nafsu dan apa itu jiwa. Dalam diri kita ini terdapat beberapa nafsu atau terdapat 3 nafsu. Nafsu yang pertama yaitu ada nafsu mutmainnah atau yaitu jiwa yang telah mendapat ketenangan, di mana jiwa itu telah mampu menolak atau menikmati kemewahan dunia dan tidak bisa dipengaruhi oleh hal tersebut. Dan kedua yaitu ada jiwa yang arruhnya saling tarik-menarik dengan al-hawa atau syahwat dan keinginannya. Dan yang ketiga yaitu jiwa yang arruhnya dikendalikan oleh al-hawa atau nafsu dan keinginannya. Poin kelima dari ma'rifatul insan yaitu ada sifatul insan atau sifat-sifat manusia. Secara umum, sifat manusia terbagi dalam 2 kelompok besar, yaitu sifat kebaikan dan sifat keburukan. Kedua sifat itulah yang nantinya akan mendorong kepada manusia apakah ia akan masuk ke dalam kebenaran atau malah masuk ke dalam hal yang kesesatan. Jiwa manusia diberi 2 jalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jalan pertama diantaranya yaitu jalan benar atau taat, yaitu membersihkan jiwa. Sifat-sifat manusia yang dikelompokkan ke dalam sifat-sifat mensucikan jiwa diantaranya yaitu yang pertama ada yaitu banyak bersyukur, yang kedua yaitu bersabar, ketiga yaitu berhati lembut, keempat yaitu kasih sayang, kelima yaitu suka taubat, keenam yaitu bersikap lemah lembut, ketujuh yaitu selalu bersikap jujur, dan yang kedelapan yaitu terpercaya. Yang kedua yaitu jalan salah atau fujur, yaitu mengotori jiwa. Sifat orang-orang yang tergolong kepada orang-orang yang mengotori jiwa diantaranya yaitu yang pertama memperturutkan sifat tergesa-gesa, yang kedua yaitu berkeluh kesah, ketiga yaitu tidak mau berbuat baik, keempat yaitu kufur, kelima yaitu pendebat, keenam yaitu pembantah, ketujuh yaitu zalim, dan yang kedelapan yaitu zalim. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas banyaknya kekurangan yang saya sampaikan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.